Dan sontak dia kaget dong karena dia ngelihat ada cewek yang lagi duduk di atas pohon beringin. Pas ngelihat itu suara cekikikannya itu makin kenceng, mau pergi dari tempat itu tapi kakinya ini sama sekali nggak bisa gerak, kayak ada yang nahan kakinya. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis, ataupun kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Nah, pada episode kali ini, aku akan kembali menceritakan pengalaman menyeramkan yang dikirimkan ke email aku, yang mana pengirimnya bernama Kak Tita. Dan katanya nih, pengalaman ini merupakan pengalaman horor pertama yang ia dan juga ayahnya alami di perkebunan sawit milik keluarganya. Gimana ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Check it out. Pengalaman menyeramkan ini dialami oleh Kak Tita dan juga ayahnya di perkebunan sawit milik keluarganya yang ada di Pulau Sumatera. Nah, jadi hari itu adalah hari jadwal panen sawit milik keluarganya Kak Tita. Seperti biasa, ayah Kak Tita ini pergilah tuh ke perkebunan sawit untuk mengawasi jalannya panen. Nah, biasanya nih kalau misalnya lagi panen sawit, ayah Kak Tita ini pergi ditemani oleh ibunya Kak Tita. Tapi hari itu karena ibu Kak Tita ini kurang enak badan, jadi mau gak mau ayah Kak Tita ini harus pergi sendirian. Yang mana perkebunan sawit dan rumah mereka ini jaraknya itu cukup jauh, sekitar 70 km. Dan hari itu nih pada saat lagi panen, tiba-tiba hujan ini turun. Jadi otomatis jalanan di perkebunan sawit itu licin, becek dan juga berlumpur. Sehingga nih truk yang akan mengangkut sawit keluarga Kak Tita ini datang lebih terlambat dari biasanya. Karena kebetulan waktu itu ayah Kak Tita ini pergi dengan menggunakan sepeda motor. Jadi ayah Kak Tita pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pondok kecil yang ada di pinggir perkebunan sawit mereka. Pas hari udah mulai maghrib nih, para tukang panen pun berpamitan untuk pulang karena pekerjaan mereka ini udah selesai. Dan ayah Kak Tita pun tinggal sendirian karena dia harus nungguin truk sawit yang akan menjemput sawit mereka. Ayah Kak Tita ini sebenarnya udah biasa dan sering banget tinggal sendirian di pondok itu, bahkan bisa sampai menginap. Karena di kawasan kebun sawit mereka itu cukup banyak rumah penduduk. Dan biasanya nih, ayah Kak Tita ini juga tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Malam itu, ayah Kak Tita ini pun ketiduran di pondok karena nungguin truk sawit yang gak datang-datang. Terus kira-kira pukul 11:30 malam, handphone ayah Kak Tita ini pun berbunyi. Dan ternyata itu telepon dari supir truk. Nah, supir truk itu pun mengatakan bahwa ia sudah hampir sampai di tempat sawit Kak Tita ini biasa ditumpuk, yaitu di depan jalanan yang seberangnya itu ada pohon beringin tua. Setelah nerima telepon itu, ayah Kak Tita pun langsung menyalakan sepeda motornya untuk menuju ke tumpukan sawit miliknya yang letaknya itu kira-kira 800 meter dari pondok tersebut. Terus di perjalanan, ayah Kak Tita ini seperti melihat ada seorang perempuan muda yang menggunakan baju putih lengan panjang sedang berjalan di antara pohon-pohon sawit sambil menundukkan kepalanya. Dengan pakaiannya ini yang basah dan rambutnya terurai menutupi wajahnya. Ayah Kak Tita yang melihat perempuan itu lagi jalan sendirian, dia pun mencoba untuk menyapa, tapi si perempuan ini sama sekali tidak menanggapi. Ayah Kak Tita waktu itu sempat berpikir kalau perempuan itu mungkin aja adalah salah satu penduduk desa tersebut yang terlambat pulang karena kehujanan. Terus dia pun mulai melanjutkan perjalanannya setelah ayah Kak Tita ini mengatakan, "Saya duluan ya Mbak," dan tetap aja perempuan itu tidak merespon perkataan dari ayah Kak Tita. Perempuan itu terus berjalan sambil menundukkan kepalanya. Sesampainya ayah Kak Tita ini di lokasi tempat biasa mereka ini numpuk sawit, ternyata truk sawit itu belum sampai. Sambil nungguin truk sawit itu, ayah Kak Tita pun memarkir motornya rada ke pinggir, lalu duduk di atas motornya sambil menyalakan rokok. Suasana malam itu terasa sangat dingin dan lebih dingin dari biasanya. Ditambah lagi saat itu tuh habis hujan dan juga sangat gelap karena di sana itu benar-benar belum ada cahaya
cahaya lampu. Jadi ayah Kak Tita ini cuma mengandalkan lampu motornya. Nah, waktu ayah Kak Tita ini lagi ngelihat sekelilingnya, sekelebat dia melihat ada bayangan putih yang lewat di sampingnya. Tapi waktu itu ayah Kak Tita ini masih sangat tenang dan berpikir mungkin aja dia salah lihat. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba ayah Kak Tita ini merasa mendengar sesuatu yang suaranya itu samar-samar seperti suara cekikikan dari arah beringin tua yang jaraknya itu cukup jauh dari tempat ayah Kak Tita ini duduk. Dan yang seremnya nih, suara cekikikan itu bukannya makin hilang tapi malah makin terdengar jelas. Saat itu ayah Kak Tita ini mulai merinding dan mengecek sekelilingnya. Apa mungkin aja ada yang lagi musilin dia, atau itu memang suara makhluk yang tinggal di tempat itu. Pas lagi ngeliat-liat nih, gak sengaja ayah Kak Tita ini lihat ke arah atas dan sontak dia kaget dong karena dia ngeliat ada cewek yang lagi duduk di atas pohon beringin. Pas ngeliat itu suara cekikikannya itu makin kenceng dan perempuan itu melihat ke arah ayah Kak Tita dengan matanya itu yang merah dan melotot. Pas lihat itu ayah Kak Tita langsung gemeteran mau pergi dari tempat itu, tapi kakinya ini sama sekali nggak bisa gerak, kayak ada yang nahan kakinya. Dan karena ayah Kak Tita ini nggak bisa gerakin badannya, dia pun mulai berdoa. Terus dia juga bilang, tolong jangan ganggu saya karena saya juga tidak mengganggu. Gak beberapa lama dari itu ayah Kak Tita ini melihat ada cahaya lampu mobil menuju ke arahnya, dan ya ternyata itu adalah truk pengangkut sawit. Dan sebelum si truk sawit itu sampai, ayah Kak Tita ini lagi-lagi ngelihat ke atas dan perempuan yang lagi di atas pohon ini terbang sambil terus tertawa cekikikan. Nah, keesokan harinya ayah Kak Tita pun menceritakan peristiwa tadi malam kepada salah seorang pekerja kebun sawitnya. Dan yang bikin kaget nih, kata si bapak pekerjanya, beringin tersebut memang ada penunggunya. Akhir-akhir ini memang ada satu sosok yang selalu mengganggu warga sekitar, dan sosok itu suka mengganggu siapa saja yang lewat di dekat pohon beringin tersebut. Dan kabarnya nih, kejadian penampakan itu sering terjadi setelah ada seorang wanita yang gantung diri di pohon itu. Semenjak itu nggak ada lagi masyarakat yang berani lewat sana pada malam hari. Mereka lebih milih untuk lewat ke jalanan yang lain, walaupun jalanan itu lebih jauh daripada mereka ini harus diganggu oleh hantu perempuan itu. Setelah kejadian itu, ayah Kak Tita pun meminta truk sawit agar tidak pernah lagi telat untuk menjemput sawit, dan kalaupun ada kendala seperti hujan atau misalnya mobilnya ini tiba-tiba rusak, lebih baik truknya ini ngejemput sawit itu besok paginya biar ayah Kak Tita ini nggak ngalamin hal menyeramkan seperti waktu itu. Kejadian mistis yang dialami oleh ayah Kak Tita tidak dia ceritakan kepada ibu Kak Tita maupun kepada Kak Tita. Takutnya nanti ibu dan juga Kak Tita ini merasa takut kalau ikut menemaninya mengawasi panen. Hingga nih suatu hari, Kak Tita yang kebetulan libur kuliah pun diajak oleh ayahnya untuk pergi mengawasi panen. Ditambah lagi ayah Kak Tita ini ingin anaknya mengetahui cara-cara mengelola kebun sawit milik mereka. Nah, hari itu mereka berangkat pagi hari dengan menggunakan mobil. Sesampainya di perkebunan, Kak Tita dan ayahnya pun sibuk untuk mengawasi panen. Terus sekitar jam 5 sore, Kak Tita ini pergilah ke pondok untuk sholat asyar. Sementara ayah Kak Tita ini sedang sibuk dengan truk pengangkut sawit yang baru aja sampai. Dan setelah sholat asyar, Kak Tita ini melihat hari sudah mulai gelap. Karena takut sendirian di pondok, dia pun menyusul ayahnya ke tempat sawit mereka ini ditimbang. Saat itu suasana di perkebunan sawit itu terasa sangat sunyi dan juga hari mulai gerimis. Nah, pada saat berjalan ke tempat di mana ayah Kak Tita ini berada, Kak Tita ini seperti mendengar ada suara bisikan di telinganya. Spontan waktu itu Kak Tika pun langsung melihat ke sekelilingnya, tapi waktu itu sama sekali nggak ada orang. Dan entah kenapa mata Kak Tita ini tertuju ke satu pohon coklat yang nggak jauh dari tempat dia berdiri. Dan di sana samar-samar Kak Tita ini melihat ada seorang perempuan yang menggunakan baju putih berdiri menghadap ke arahnya, tapi wajahnya ini ditutupi dengan rambut yang sangat panjang. Kak Tita yang mulai merasa merinding pun mempercepat langkahnya. Dan yang bikin Kak Tita ini merasa sangat takut, perempuan itu tiba-tiba tertawa cekikikan. Terus nih, sesampainya mereka ini di rumah, Kak Tita pun menceritakan apa yang ia alami waktu itu kepada ayah dan juga ibunya. Dan barulah ayah Kak Tita ini bercerita tentang pengalamannya diganggu oleh hantu perempuan yang berbaju putih. Dan ternyata nggak cuman Kak Tita dan ayahnya ini aja yang
diganggu oleh hantu perempuan itu. Ternyata ibu Kak Tita ini juga pernah melihat perempuan bergaun putih itu ketika dia sedang menemani ayah Kak Tita. Dan pernah juga nih, ibu Kak Tita ini melihat ada sosok hitam yang tubuhnya itu bener-bener tinggi dan juga matanya ini merah, berdiri di antara pohon sawit mereka. Ayah dan ibu Kak Tita pun waktu itu mengatakan bahwa Kak Tita ini tidak perlu ketakutan yang berlebihan, karena kan kita tidak bermaksud untuk mengganggu mereka. Tapi semenjak kejadian itu, kalau Kak Tita ini diajak sama ayahnya untuk pergi ke perkebunan sawit, Kak Tita ini nggak pernah lagi mau ditinggal sendirian karena masih merasa takut dengan apa yang ia alami waktu itu. Cuma menurut Kak Tita, beberapa waktu yang lalu, listrik sudah mulai masuk ke perkebunan itu dan lampu-lampu penerangan pun sudah mulai banyak, sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan mistis ataupun penampakan-penampakan yang dialami oleh orang-orang di sekitar sana maupun ayah dan ibu Kak Tita. Oke guys, sekian cerita pengalaman mistis yang dialami oleh Kak Tita dan juga ayahnya. Apa kamu juga pernah mengalami hal yang sama? Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kamu punya cerita-cerita horor yang mau aku bacakan, kamu boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Sekian untuk cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari channel YouTube aku. Semoga kalian suka dengan video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!